Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penjamuran, jumpa lagi di channel Mbak Nini Jamur ya. Banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang jamur kuping itu balik modal dipanen ke berapa sih gitu. Banyak sekali yang tanya tentang seperti itu sama Mbak Ninit ya. Hari ini kita akan jawab, kita akan kupas tuntas tentang permodalan jamur kuping dari awal sampai akhir panen ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru saja menonton, baru saja bergabung, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya kalian tetap dapat informasi tentang perawatan jamur kuping, tentang budidaya jamur kuping. Oke, kita akan bahas ya tentang jamur kuping itu balik modal dipanen ke berapa gitu. Kurang lebihnya pertanyaannya seperti itu ya. Kalian bisa siapkan kalkulator untuk kita orek-orekan istilahnya. Jadi jamur kuping itu balik modal dipanen ke berapa gitu ya, kurang lebihnya ya. Kita hitung dari modal per 1000 backlognya. Oke, per 1000 backlognya. Untuk saat ini harga backlog per satu backlognya ini kurang lebih di angka 2.300 sampai 2.500 rupiah per satu backlognya. Jika kita membudidayakan sekitar 1000 backlog, itu artinya kita 2.500 kali 1000, 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah ya. 2.500.000 itu bisa tutup di berapa kali panen ya? Kita hitung. Rata-rata per satu kali panen itu menghasilkan sekitar, jadi gini teman-teman, di panen yang pertama kita akan mendapatkan dari 2 lubang. Yang pertama, yang dari depan ini. Untuk panen yang pertama itu biasanya jamurnya masih tebal, masih besar-besar gitu ya. Itu biasanya untuk 1000 backlog itu kita menghasilkan kurang lebih di 60 sampai 80 kilo. Itu kalau kita ambil jamurnya yang kita bilang cukup bagus ya, di 60 sampai 80 kilo. Kita ambil tengah-tengahnya saja 70 kilo ya. Dari panen depan ini saja untuk panen pertama kita kurang lebih dapat 70 kilo. 70 kilo kita kalikan, anggap saja harganya 12.000 ya, 12.000. Jadi kita sudah mengantongi uang sekitar 840.000 ya, sekitar 840.000. Kemudian di panen yang kedua kita akan dapat dari 4 lubang. Jadi 2 lubang di depan, 2 lubang di belakang. Jadi sekitar 4. Jadi kita akan panen dari 4 lubang untuk panen yang kedua. Itu biasanya kita bisa menghasilkan sekitar, kalau 1000 backlog kita akan menghasilkan sekitar 1,2 sampai 1,4. Kita ambil tengah-tengahnya saja 1,3. 1 kuintal lebih 30 kilo. Kita kalikan 12.000. Itu sudah ketemu berapa itu? 1.400.000-an ya itu ya, kurang lebihnya. Jadi di panen yang pertama kita dapat 840.000, di panen yang kedua kita dapat sekitar 1.400.000-an. Jadi totalnya sudah 2 juta lebih ya itu ya. Jadi di panen yang ketiga itu kita kurang lebih sudah tutup modal. Padahal budidaya jamur kuping itu kita bisa panen sebanyak 6 sampai 7 kali. Jadi yang 3 kali panen pertama itu saja kita sudah kembali modal, itu pun sudah lebih. Jadi 3 panen yang berikutnya itu tinggal masuk kantong gitu. Jadi tapi ada juga yang 2 kali panen sudah kembali modal juga banyak teman-teman itu, asal jamurnya memang benar-benar bagus ya, tidak kena hama, tidak kena krepes gitu. Itu pasti kembali modal 2 kali panen saja sudah kembali modal. Rata-rata yang dialami para petani jamur itu seperti itu. Kalau untuk saya sendiri, untuk saya pribadi, biasanya saya kembali modal di panen yang ketiga. Itu sudah kembali modal dan biasanya juga sudah lebih, walaupun tidak banyak. Jadi di panen yang keempat, 5, 6, 7 itu sudah masuk kantong, istilahnya begitu. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi seputar penjamuran, barangkali bisa di-share di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar, apa yang saya tahu nanti bisa saya share di video berikutnya lagi. Dan buat teman-teman yang ingin budidaya jamur, jangan lama-lama, usahakan dari sekarang supaya
tidak hanya mendengar tapi kalian juga menjadi pelaku usaha jamur ya. Kalian bisa tahu bagaimana permodalan bisnis penjamuran, untung ataukah rugi seperti itu. Kalau yang pernah saya alami, saya sudah 6 periode budidaya jamur. 6 periode itu maksudnya dari pertama backlog datang sampai terakhir panen. Itu kan kurang lebih memerlukan waktu sekitar 7-8 bulan ya. Dan saya sudah membudidayakan sekitar 6 periode jamur kuping ini dengan metode 4 kandang. Jadi saya punya 4 kumbung yang masing-masing isinya ada yang 2000, ada yang 4000, 5000 dan 6000. Itu rata-rata semua kembali modal itu di panenan ketiga begitu. Tapi tergantung dari perawatan kita juga. Semua tergantung dari perawatan kita gitu ya. Kalau kita perawatannya terlalu over, kita perawatannya terlalu istilahnya terlalu menggebu-gebu juga nggak bagus. Kalau kita biarkan saja tidak dirawat pun juga tidak bagus begitu. Jadi semua tergantung dari perawatan kita. Jadi teman-teman, budidaya jamur kuping ini sebenarnya budidaya yang sangat menyenangkan menurut saya. Karena untuk kita para ibu rumah tangga yang yang tetap ingin di rumah saja mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengurus suami, tapi tetap bisa produktif, tetap bisa bekerja, tetap bisa menghasilkan cuan, tapi tetap di rumah, itu ya dengan budidaya jamur ini. Ada 2 metode. Pertama budidaya jamur tiram atau budidaya jamur kuping gitu ya. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk budidaya jamur tiram dan budidaya jamur kuping. Kalau kita mau yang penghasilan bulanan, tentu budidaya jamur kuping. Tapi kalau kita mau penghasilannya setiap hari, tentunya budidaya jamur tiram. Karena budidaya jamur tiram panennya setiap hari, tapi kita harus pintar dalam menjualnya gitu. Kalau budidaya jamur kuping panennya 1 bulan sekali, per 28 sampai 30 hari kita baru panen. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga kita harus cerdas-cerdas dalam mencari bisnis rumahan ya gitu. Jadi kita harus cerdas-cerdas dalam mencari tambahan keuangan supaya kita tetap bisa produktif, tetap bisa sukses dalam berumah tangga, tapi kita juga bisa berkarir ya teman-teman ya. Mungkin sedikit masukan, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya tentang jamur kuping. Jangan lupa subscribe ya channel ini. Salam penjamuran dan salam edukasi.